Iya. Jadi iya, belakangan waktu udah jam 9-an ya, pokoknya yang terakhir akhirnya dari bawah udah kedengeran suara kan. Iya. Jadi dari situ wah udah tambah seneng lagi tuh, karena wah akhirnya ada suara lagi nih. Iya. Kan sempet hilang. Jadi ya udah akhirnya saling teriak-teriak. Nah itu juga penyemangat ya. Karena suaranya juga makin lama makin jelas kan, karena mereka makin deket. Akhirnya wah nyampe deh. Iya. Tim penyelamat. Jadi luar biasa tuh. Ada anak-anak mantra itu ya, Freda, kenal Freda? Freda ya, Freda Adiwardana itu kan? Iya, Freda Wardana sama Ariri. Terus satu lagi dari Polhut. Iya. Bertiga tuh mereka. Langsung pertolongan pertama apa dikasih makan dulu ya? Dikasih nasi bungkus. Iya. Tapi nggak bisa kan makan lihat juga. Fotonya itu kan. Itu waduh. Tapi sama ada teh panas, iya. Teh panas manis. Wah, itu enak banget tuh pertama minum yang anget-anget ya. Itu ada ya berarti 48 jam ya baru makan berat lagi ya itu. Mungkin dari ya, dari hari Minggu sore kan terakhir. Minggu sore ya. Iya. 48 jam lebih ya. 48 jam lebih ya. Baru mulai makan lagi tuh. Luar biasa. Tapi itu juga makan dikit doang udah berasa nggak enak ya perutnya ya. Mungkin karena kelamaan kosong, asam lambung tinggi kali ya. Jadi iya pasti itu pengalamin asam lambung kan, dia nyari makanan kan. Iya. Terus caranya nih supaya teman-teman kalau ketika menghadapi situasi seperti itu supaya kita nggak ketakutan atau kita khawatir karena makanan nggak ada tuh apa sih sebetulnya yang harus diiniin? Atau kita harus tenangin diri dulu terus lihat sekitar atau gimana ya menurut Mas Yudri? Yang penting sih ya emang usahakan jangan panik ya, karena jangan panik ya. Kalau panik tuh kayaknya kita jadi susah mikir ya. Terus jadi bingung mesti harus ambil keputusan apa. Jadi ya nomor satu itu sih usahakan tenang ya. Tenang dulu ya. Iya. Tadi apalagi pertanyaan ini? Apa namanya? Jadi ketika waktu itu kan harapannya sampai mau dijemput sama tim rescue, itu nenangin dirinya gimana gitu loh, atau atau kita tidur atau kita ya udah tetap bergerak, lihat-lihat sekitar gitu loh. Iya, waktu itu jadi waktu itu saya terus cari-cari ini ya, sampai sebelum berhasil kontak sama rescue teman-teman sama tim rescue, ya saya cari-cari jalan terus deh. Saya coba turun terus ke bawah, tapi belakangan agak aneh karena udah turun belakangan ketemu agak flat ya, terus mulai nanjak lagi. Saya bingung kok mulai naik lagi nih. Ke arah mana nih sebetulnya kan, makin khawatir. Dan saya juga udah males banget nanjak kan. Apalagi ini nanjak makin jauh entah kemana. Dari situlah akhirnya saya pikir udah deh jangan deh, cari-cari di sekitar kan. Terus masih nggak ketemu juga, makanya akhirnya waktu itu saya cek HP sisa 40%. Saya pikir kalau emang harus nanjak ya mendingan saya nanjak balik ke rute awal saya. Iya, itu udah kepikiran ya untuk nanjak lagi ke rute awal. Iya. Udah kepikiran, apalagi pas lihat HP-nya udah mau ini ya, baterainya tinggal 40% kan. Iya. Itu ada di kepikiran itu di hari keberapa ya itu waktu itu? Di hari Selasa itu. Selasa ya. Selasa pagi kan. Itu berarti ada backup plan lah ya istilahnya ya. Punya backup plan. Iya, karena Selasa pagi itu udah mulai aus juga karena kan hari itu panas banget sekali ya. Jadi mulai aus, terus perutnya udah mulai sakit, emahnya udah mulai sakit ya, karena kan udah berapa hari nggak makan. Jadi saya pikir harus cari jalan deh, biar bagaimanapun juga harus cari jalan. Mungkin cari sinyal deh waktu itu, harapan saya cari sinyal. Karena kalau sampai nggak dapet sinyal, kalau sampai Rabu, saya bakal khawatir tuh karena badan mulai drop semua. Benar. Hari Senin masih belum berasa lapar ya, saya tabain gitu kan masih bisa tuh.
Selasa? udah tabah. Pokoknya apa, walaupun lapar masih bisa ditahan ya, belum ada rasa sakit deh. Tapi hari Selasa tuh udah mulai ada rasa sakit bro. Jadi melilit-lilit ya. Iya. Jadi Perut ya. iya, perutnya mulai sakit, Perih gitu ya. Terus saya pikir ini kalau Rabu masih nggak berhasil diketemukan atau nggak berhasil ada komunikasi apapun, wah ini bisa jadi masalah baru nih. Saya pikir gitu kan. Jadi ya udah deh. Jadi makanya saya cari jalan terus. Pokoknya gimana deh. Kan saya naik tuh. Mungkin itu saya bergerak kan dari jam bangun setengah 7, setengah 8-an kan itu minum-minum, dari setengah 8 naik cari-cari naik ke atas tuh sampai jam 11 kan. Saya merasa cukup tinggi. Kalau masih belum dapat sinyal, saya masih mau coba naik lagi gitu. Tapi untungnya di posisi saya waktu itu dapat sinyal. Cuman kalau nggak ada pun waktu itu saya masih ada plan berikutnya. Plan berikutnya tuh teman-teman. Kalau sampai itu masih nggak ada, nah mulai bingung tuh. Jadi harus bagaimana? Ketika di posisi seperti itu kita harus punya beberapa plan ya. Iya, harus tenangin diri, punya beberapa plan ya. Jadi pada saat itu kan, walaupun saya tahu perut udah melilit-lilit kan. Cuman saya nggak mau pikirin deh. Saya pikir itu nanti aja, kalau dipikirin kan nanti malah fokusnya ke sakitnya. Tubuh bisa dibilang dalam posisi survival mode itu ya pasti ya. Karena dia pasti udah mekanismenya untuk bertahan hidup banget kan. Iya. Udah bisa ya untuk kerjasama lah. Jadi waktu itu ngomongin survival mode ya itu. Jadi waktu lagi nunggu itu kan jam 2 itu nunggu juga kan, apalagi nggak gerak ya. Kalau masih gerak kan saya bisa fokusnya cari jalan ini. Kalau ini kan posisinya nunggu, terus kehujanan, terus perut jadi kan melilit, sakitnya berasa banget kan. Jadi waktu itu saya bilang ke diri sendiri lah. Saya bilang ayo kita bertahan deh ya. Fight ya nih, bertahan. Jangan ada masalah deh. Jadi nanti kan kalau ada masalah nanti gimana dievaknya. Mereka datang kan harus gerak lagi juga. Jadi ya udah kita ini deh, ayo kasih kayak sugesti positif lah ya. Yang positif thinking deh ya. Biar badan kita juga mau kerjasama tetap bisa support kita gitu loh. Jangan tengah jalan mesinnya mati gitu. Iya, benar-benar. Biar nggak repot. Nah, itu penting sekali tuh teman-teman. Jadi ada 3 poin tadi yang disampaikan. Punya tenang, punya rencana cadangan, terus yang ketiga ya kita sugesti pikiran-pikiran positif ke diri kita. Keren sekali sih. Terus akhirnya ketika setelah ditemukan itu dievakuasi turun ke bawah itu di jalan bareng ya setelah makan? Iya, jadi waktu itu masih jalan bareng turun ke bawah. Balik ke rute awal nggak? Enggak, jadi langsung ke arah Buduk Asu waktu itu. Mereka lewat jalurnya mereka berangkat ya? Iya, jadi waktu itu kalau turun kayaknya karena ada Bapak Polhut itu kayaknya dia tahu rute ya. Jadi dan waktu itu kan ada sebetulnya tim pencarian itu ada lumayan besar. Kayaknya ada 10 atau belasan orang. Cuman jadi mereka karena besar kan geraknya lama. Jadi ini 3 yang tercepat nih mereka jalan duluan ke arah saya. Jadi begitu berhasil ketemuin saya dibawa